Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa lagi dengan saya, Elsan Triputra. Pada hari ini kita berada pada episode Gideon mengalahkan Midian. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Zakaria dan langsung saja kita simak talk show berikut ini. Selamat datang, Dad, pada program Crossover. Ya. Nah, pada minggu lalu kita sudah membicarakan Gideon diutus oleh Tuhan. Ya. Nah, minggu ini kita akan membicarakan Gideon mengalahkan bangsa Midian. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, Tuhan itu waktu itu hanya memilih 300 orang dari Ya. 32 orang yang Gideon kumpulkan. 32.000. Iya, 32.000. Ya. Nah, apakah Tuhan memang sedetil itu sih dalam menentukan orang-orang yang akan berjuang, yang akan berperang bersama-sama dengan kita? Iya. Kalau Tuhan bertindak, pasti dia punya alasannya. Dia Iya. punya tujuannya. Jadi ini yang harus jadi dasar kita. Kalau Tuhan bertindak, ada tujuannya. Artinya apa? Kalau kita tahu tujuan Tuhan, ketika kita melakukan firman, pasti kita akan lebih bergairah lagi. Yes. Ya. Nah, dari kisah Gideon ini yang dari 32.000 rakyat yang ikut bersama-sama dengan dia, lalu Tuhan bilang, kurangin, kebanyakan. Iya. Ya, kurangin. Apa tujuannya? Kita lihat di dalam Hakim-Hakim 7 ayat yang kedua. Iya. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Iya. Lalu selanjutnya, ini alasan Tuhan, ini tujuan Tuhan. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Jadi Tuhan akan menyerahkan bangsa Midian ini ke tangan bangsa Israel. Yes. Bangsa Midian akan kalah, tapi Tuhan yang akan berperang bagi bangsa Israel. Iya. Tetapi kalau yang ikut Gideon itu banyak, nanti mereka bisa berkata, ini bukan karena Tuhan, tapi karena tanganku. Karena kan banyak mereka. Iya. Ini karena tanganku yang menyerbu bangsa Midian, yang mengalahkan bangsa Midian. Jadi bangsa Israel bisa bangga, ya, dia bisa sombong, ya, di hadapan Tuhan dia bisa sombong. Ingat, bangsa Israel ketika itu sudah serong hatinya. Dia tidak menyembah Tuhan. Dia menyembah Baal, dia menyembah Allahnya orang Amori. Jadi dia sudah menyeleweng dari Tuhan, dari menyembah Tuhan. Dia itu sudah hatinya itu sudah berpaut kepada Allah yang lain. Sedangkan Tuhan sudah berfirman, jangan ada Allah lain di hadapan hadiratku. Di Iya. hadapanku jangan ada Allah lain. Jangan menyembah Tuhan yang lain. Jangan menyembah Allah yang lain. Tetapi bangsa Israel menyembah yang lain. Iya. Itu sebabnya Tuhan mau ketika Tuhan membangkitkan Gideon, lalu Gideon membawa rakyat bersama dengan Gideon untuk mengalahkan bangsa Midian. Nah, Tuhan mau supaya bangsa Israel ini tahu bahwa Tuhan yang berperang bagi bangsa Israel. Yes. Karena Tuhan sudah berfirman, di tangankulah pertempuran. Jadi bukan di tangan bangsa Israel. Jadi kalau kita menghadapi segala sesuatu di dunia ini, ingat, di tangankulah, di tangan Tuhanlah pertempuran. Kalau kita memiliki firman, kita bergantung kepada Tuhan. Ketika kita masuk di dalam pertempuran yang Tuhan mau kita masuk ke dalamnya, maka Tuhan sendiri yang akan membuat kita menang di dalam pertempuran itu. Ya. Yes. Nah, saat itu Gideon waktu meniup sangkakala 32.000 orang terkumpulkan. Tuhan bilang terlalu banyak gitu. Jadi ayo kurangi. Dikurangi. Gideon berkata, siapa yang takut? Karena pada saat itu ketakutan melanda bangsa Israel. Yang takut pulang. Nggak tanggung-tanggung. Pulangnya 22.000. Langsung banyak. Tinggal 10.000. Tapi Tuhan bilang, ini masih kebanyakan kalau 10.000. Mestinya yang ikut Gideon pokoknya sedikit. Sehingga
secara hitung-hitungan tidak mungkin menang melawan Midian. Iya. Karena Midian itu banyaknya seperti belalang. Jadi banyak banget. Lalu 10.000 masih kebanyakan. Iya, udah. Nanti ada sungai, suruh mereka minum. Lihat. Mereka yang langsung jongkok, langsung pakai mulutnya minum, lihat siapa aja. Lalu siapa orang yang minum dengan ambil pakai tangan, lalu dia minum. Siapa? Nah, nanti pisahkan. Iya. Nah, sudah. Ada sungai, Gideon bilang, ayo minum, semua minum. Nah, mulai terbagi tuh. Yang tadi minumnya pakai tangan, ayo sebelah kanan. Yang minumnya langsung pakai mulut sebelah kiri. Udah? Oke, sekarang yang tadi minumnya langsung, yang ada di sebelah kiri saya pulang. Iya. Yang minum pakai tangan, itu yang ikut Gideon. Tapi masalahnya, yang minum pakai tangan itu sedikit. Cuma 300. Dari 10.000, cuma 300. Nggak ada 10%-nya. Ini cuma 3% dari 10.000. Cuma 3% yang ikut Gideon dari 10.000. Kalau dari 32.000 tidak ada 1%-nya. Jadi ini Tuhan benar-benar mau mengadakan hal yang luar biasa, hal yang supranatural yang tidak pernah terjadi atas bangsa-bangsa. Iya. Jadi kalau Tuhan sedang berbuat sesuatu, ini pasti luar biasa. Mujizatnya pasti terjadi. Ya. Nah, kenapa? Mungkin yang jadi pertanyaan, kenapa kok yang dipilih yang ambil pakai tangan sih? Iya. Kan bisa aja mereka yang ambil langsung pakai mulut itu yang ikut Gideon gitu. Artinya kalau dari 10.000 masih ada 9.700. Iya. Ya. Tetapi ini pesan firman-Nya. Kalau mereka langsung pakai mulut, artinya ini masalah keserakahan. Mereka tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa mengendalikan rasa yang ada. Jadi begitu lihat sungai, mereka haus, langsung mereka minum. Tetapi ada orang yang bisa mengendalikan diri, mereka ambil pakai tangan, lalu mereka minum. Iya. Bayangkan kalau mereka langsung pakai mulut, ya semuanya langsung minum. Kalau sungainya langsung kering bagaimana? Ya, jadi terkadang mereka itu tidak berpikir untuk orang lain. Tapi kalau orang yang mengambil pakai tangan, akhirnya masih banyak di situ. Iya. Jadi dengan orang yang bisa mengendalikan diri inilah Tuhan minta Gideon pergi untuk mengalahkan bangsa Midian. Yes. Jadi hanya 300. Jadi bukan masalah apakah Tuhan sampai detil begitu. Tuhan itu cuma mau tujuan dari Tuhan itu tercapai. Jadi kalau kita melakukan firman, Tuhan cuma mau tujuan dari firman itu tercapai. Iya. Ya. Jadi segala sesuatu Tuhan akan intervensi. Ketika Tuhan intervensi, maka mujizat akan terjadi. Demikian yang terjadi dalam kehidupan Gideon. Ketika Tuhan intervensi, maka Gideon dengan 300 orang ini bisa mengalahkan bangsa Midian. Iya. Haleluya. Kalau kita masuk pertempuran yang Tuhan berikan kepada kita, bukan pertempuran yang bukan seharusnya untuk kita ya, tetapi itu pertempuran yang memang harus kita taklukkan. Ketika kita melakukannya, maka Tuhan akan intervensi dan bisa dipastikan kita akan keluar sebagai pemenangnya. Amin. Jadi Ya. jangan takut ketika Tuhan berfirman kepada kita, lalu Tuhan mau kita menaklukkan sesuatu. Tuhan pasti menyertai kita. Dan ketika Yes. Tuhan menyertai kita, kita pasti menang. Iya. Tidak mungkin kalah. Yes. Karena Tuhan kita adalah pemenang. Iya. Ya? Amin. Itu yang terjadi dalam kehidupan Gideon. Haleluya. Nah, waktu itu sebelum Gideon berperang nih melawan bangsa Midian, Iya. kan Tuhan sempat memberikan mimpi kepada orang Midian. Iya. Dan lucunya lagi, waktu itu orang Midian bisa menafsirkan juga mimpinya. Iya. Nah, jadi akhirnya kan menimbulkan ketakutan di pihak musuh. Iya. Apakah Tuhan itu memang
apakah musuh itu memang sebenarnya sudah tahu ya kalau mereka itu pasti akan kalah? Iya, ada beberapa kali Tuhan melakukan itu kepada musuh, sehingga musuh itu tahu bahwa mereka akan diserang oleh bangsa Israel dan mereka akan kalah. Ya. Iya. Itu contohnya ketika Yosua memimpin bangsa Israel merebut tanah Kanaan. Kan mereka sudah tahu semua. Mereka sudah tahu bahwa bangsa Israel ini dipimpin oleh Tuhan sendiri. Iya. Yang bertempur adalah Tuhan, Allah Israel. Itu yang mereka takutkan. Bukan bangsa Israelnya. Tetapi kalau Allah Israel sudah bertempur melalui bangsa Israel, maka mereka pasti akan kalah. Sehingga bangsa Kanaan saat itu ketakutan. Nah, waktu mereka ketakutan, bangsa Israel masuk ke Kanaan, itu tinggal mengambil aja. Rumah udah ditinggalin. Iya. Mereka gampang dikalahkan karena apa? Sudah takut. Nah, waktu zaman Gideon, ini Tuhan memberikan mimpi kepada orang Midian. Dan bisa-bisanya ada 2 orang berbincang-bincang. Itulah kedaulatan Tuhan. Iya. Jadi sekali lagi, kalau kita melakukan firman, kita jangan takut. Karena Tuhan akan banyak intervensi. Iya. Firman harus menjadi kenyataan. Ya, jadi fakta yang ada itu akan berlalu. Amin. Fakta tentang Midian itu bangsa yang kuat, bangsa yang menindas bangsa Israel, bangsa yang seperti belalang banyaknya. Iya. Itu akan dihapus oleh Tuhan. Iya. Ya, semua musuh kita akan dihapus oleh Tuhan ketika kita melakukan firman. Iya. Jadi saat itu Tuhan memberikan mimpi. Satu orang cerita, ada roti jelai terguling. Roti bisa terguling. Terus ini roti bisa ke perkemahan kita. Terus melindas kemah kita. Terus kemah kita hancur semua. Jadi kacau. Temennya bisa bilang, oh itu pedangnya Gideon. Karena kita akan dikalahkan oleh Gideon. Mereka cuma bincang-bincang gitu aja. Iya. Tapi kita tahu, kalau mereka sudah bincang-bincang, karena ini kemungkinan kan prajurit. Iya. Mereka akan katakan kepada yang lain, saya mimpi loh. Karena kan ini orang mimpinya berbeda. Saya mimpi loh. Udah ngomong ke satu kemah, ke kemah yang lain. Dia ngomong lagi, saya mimpi loh. Dan tiba-tiba saja, ini temennya bisa seperti Yusuf. Bisa menafsirkan arti mimpi itu. Iya. Dia bisa bilang, oh itu pedangnya Gideon. Padahal dari mimpinya, apa hubungannya roti yang bentuknya bulat dengan pedang Gideon? Pedang kan panjang. Iya. Ini roti kan bulat, ngeglinding kan. Kok bisa bilang itu pedang Gideon? Tiba-tiba saja Tuhan taruh itu di dalam pikirannya. Iya. Perhatikan, ketika Tuhan intervensi, pihak musuh pun Tuhan bisa intervensi untuk memberitahu apa yang akan terjadi di situ. Iya. Tujuannya apa? Supaya di kemah musuh ada ketakutan. Nah, sekarang keadaan kita sebagai orang benar yang harus kita tahu, kemenangan di pihak kita. Iya. Ketakutan ada di kemah musuh. Yes. Itu sebabnya jangan kita yang takut. Karena ketakutan ada di kemah musuh. Kalau ketakutan ada di kemah musuh, maka kemenangan demi kemenangan akan kita raih. Iya. Dan di dalam pertempuran, kalau kita menang, selalu ada hal-hal yang ilahi terjadi karena Tuhan campur tangan. Amin. Akan ada banyak. Di kemah itu ada banyak harta benda, ada banyak makanan.
Dan itu bisa diambil. Jadi ketika kita memenangkan pertempuran, kekalahan ada di kemah musuh, dan kita menang, maka kita akan bertambah-tambah. Di dalam lahiriah kita, di dalam roh kita, kita akan bertambah-tambah terus. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya. Kita akan dipimpin Tuhan untuk memperoleh kemenangan lepas kemenangan. Dan Tuhan akan intervensi. Tuhan bisa melakukan apa saja untuk kita memperoleh kemenangan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, untuk apa sih waktu itu Tuhan memerintahkan Gideon masuk ke perkemahan musuh dan mendengar percakapan dari orang yang tadi itu? Nah, jadi apa sih tujuan Tuhan? Karena ini kan artinya Gideon tuh harus menembus pertahanan musuh. Dan itu kan berbahaya, bisa menyebabkan Gideon diserang duluan. Iya. Jadi sebenarnya Tuhan bukan memerintahkan Gideon, tetapi Tuhan memberikan pilihan kepada Gideon. Iya. Jadi Gideon masuk ke perkemahan musuh, ataupun Gideon tidak masuk ke perkemahan musuh, tetapi nanti langsung menyerbu, Gideon tetap akan menang. Masalahnya, Tuhan beritahu, kalau engkau masih takut, nah ketakutan itu kan harus dihancurkan. Nah, Tuhan mau menghancurkan ketakutan di dalam diri Gideon. Jadi biar Gideon yang merasakan sendiri, dia masih takut apa enggak ya? Jadi Tuhan bilang, kalau engkau masih takut, engkau datangi perkemahan itu dan engkau dengar. Jadi artinya ini benar-benar dari Tuhan. Engkau dengar percakapan mereka. Gideon karena merasa, aduh masih takut, dia perlu tahu nih, dia perlu tahu soal ini, dia perlu tahu. Itu sebabnya malam-malam dia ajak bujangnya, Pura namanya. Dia berdua aja, karena ini kan mengendap-ngendap, nggak bisa rame-rame. Jadi dia berdua aja. Lalu dia bisa tiba di perkemahan itu, dan kemah yang dia datangi itu pas itu orang yang mimpi. Jadi itu luar biasanya Tuhan kita. Dia mempermudah perjalanan kita. Ya, dia mempermudah perjalanan Gideon. Ketika sampai di situ, kemah pertama yang disamperin oleh Gideon, disitulah orang yang bermimpi itu sedang cerita. Dan Gideon dengerin. Orang yang cerita saking serunya mungkin dia nggak tahu bahwa di balik kemah ada Gideon yang mendengarkan. Dan waktu dibilang, oh itu pedang Gideon. Dia akan mengalahkan kita. Wah, tahu dong, Gideon yang tadinya takut, langsung kepercayaan dirinya muncul. Langsung dia kembali dan dia langsung berkata, ayo kita menyerbu Midian, karena Tuhan menyerahkan Midian ke dalam tangan kita. Oh, dia langsung berani. Ketakutannya hilang saat itu juga. Karena kan kita nggak bisa bertempur dengan ketakutan. Kita harus bertempur dengan roh yang penuh kemenangan. Ya, jadi ketakutan harus disingkirkan. Perhatikan cara Tuhan menghabisi ketakutan yang ada di dalam hidup Gideon. Pertama-tama, ketika Gideon menghancurkan patung Baal, Tuhan membangkitkan Yoas, bapaknya, yang punya Baal itu. Ya, membangkitkan Yoas, membela Gideon. Ya, Gideon jadi mulai berani. Oh, ternyata nggak kenapa-napa. Lalu, ketika dia tiup sangkakala, mungkin dia ada ketakutan. Takut tidak ada yang datang. Tetapi waktu dia tiup sangkakala, nggak taunya banyak yang datang. 32.000. Bisa KKR itu, 32.000 orang datang. Tetapi Tuhan mau supaya Gideon itu membawa orang jangan banyak-banyak. Jadi orangnya dikurangin. Nah, ketika orangnya dikurangin, mungkin Gideon jadi nyusut lagi kan. Kalau orangnya banyak kan dia lebih berani gitu. Orangnya nyusut cuma 300 dan dia juga bisa berpikir dengan 300 orang melawan bangsa Midian yang ribuan.
secara kalkulator ini tidak akan menang. Iya, iya. Nah, jadi Tuhan tahu bagaimana untuk menghabisi ketakutan di dalam hidup Gideon. Dia buatlah sekarang, datang ke perkemahan musuh. Kalau mengendap-ngendap, Gideon berani. Iya. Karena kan nggak ketahuan. Ya, dia berani dan Tuhan membuat Gideon kehilangan ketakutannya. Jadi hilang rasa takutnya. Jadi dia punya kepercayaan diri bahwa Tuhan telah menyerahkan bangsa Midian ke dalam tangan bangsa Israel. Dan saat itu yang menyerbu adalah dia sendiri yang memimpin. Jadi ketika dia kembali, ayo kita serbu bangsa Midian. Karena Tuhan telah menyerahkan bangsa itu ke dalam tangan kita. Jadi Gideon itu tidak takut lagi ketika menyerbu bangsa Midian. Ya, Tuhan itu luar biasa. Haleluya. Yes, haleluya. Nah, terus bagaimana sih caranya Gideon itu mengalahkan bangsa Midian? Kan waktu itu senjata Gideon tuh ada sangkakala dan buyung. Iya. Nah, dan sedangkan bangsa Midian itu kan bersenjata lengkap. Jadi Iya. bagaimana cara Gideon mengalahkan bangsa Midian? Nah, iya. Tuhan itu luar biasa dan memang sangat-sangat kreatif. Idenya itu luar biasa. Ya, dulu zaman Yosua kelilingi tembok Yeriko itu. Iya. Kelilingi yang ketujuh kali sorak-sorai, tiup sangkakala, roboh itu tembok. Iya. Sedangkan di dalam bangsa Kanaan udah ketakutan. Temboknya roboh, tambah ketakutan. Karena temboknya kan tebal sekali, tapi bisa roboh. Tapi sekarang di zaman Gideon, beda lagi. Nggak disuruh ngiderin perkemahan Midian. Nggak, beda lagi. Ya, dengan 300 orang. Senjatanya apa? Padahal kan dalam mimpi itu sudah dikatakan itu adalah pedang Gideon. Iya. Tetapi yang dibawa adalah sangkakala dan buyung kosong. Buyung itu kendi lah kira-kira. Iya. Kendi yang kosong. Lalu di dalamnya ada obor. Oh iya. Ya, Iya. jadi ada obor. Makanya ketika itu Gideon bagi 3 pasukan. Jadi 100, ya. Nah, Gideon berkata, ketika aku meniup sangkakala, semuanya ikut meniup. Iya. Nah, karena dibagi 3, itu mereka tersebar. Ya, jadi nggak di satu tempat aja, ini tersebar. Mereka ada di sekeliling perkemahan Midian. Ya, jadi tersebar begitu. Ketika Gideon tiup sangkakala, yang lain kan tiup juga. Iya. Nah, ini kan jadi terdengarnya di semua arah. Ketika itu ditiup, bangsa Midian udah ketakutan. Waduh, ini banyak ini. Bukan sedikit ini, banyak. Karena terdengarnya, kan kita tahu nih, kalau di tanah yang kosong, perkemahan itu kan di tanah yang kosong. Ada pegunungan juga. Iya. Ya. Ketika ditiup, dari sana kedengaran, dari sini kedengaran, dari sini kedengaran. Itu kan kayaknya itu banyak sekali. Menggema jadi Iya, memenuhi. menggema juga. Terus, kok suaranya ada di sini? Tapi enggak, di sana. Di situ. Di mana-mana ada suara sangkakala. Lalu kemudian, itu buyung, itu kendi, dipecahkan. Ketika dipecahkan, pecahnya sama-sama. Jadi bunyinya kenceng. Iya. Ya, 300 kendi dipecahkan, bunyinya kenceng. Kalau satu nggak terlalu kedengaran, tapi 300 udah mereka lagi dengerin sangkakala, mereka kan lagi tegang nih. Itu kan pasti situasinya mencekam. Mereka lagi dengerin, tiba-tiba bunyi, itu kendi pecah, dan mereka nggak tahu bahwa itu suara kendi pecah. Iya. Mereka dengarnya seperti apa tidak tahu, itu yang Tuhan lakukan. Yes. Ya, ketika kendi itu dipecahkan, jadi mereka yang satu tangan meniup sangkakala, satu tangan pegang obor. Iya. Kan tiba-tiba sekelilingnya terang. Dari gelap, Oh iya. kan obornya kan di dalam kendi, tidak kelihatan. Iya. Ketika kendinya dipecahkan, obornya kelihatan. Sekarang tiba-tiba di sekeliling mereka terang sekali. Dari gelap tiba-tiba terang.
mereka panik, lalu mereka pikir, oh ini udah diserbu nih. Jadi mereka ambil pedang, tusuk orang yang dekatnya. Padahal itu temannya sendiri. Jadi ditusuk. Ya. Iya. Mereka tusuk temannya sendiri. Yang bisa kabur, mereka kabur. Gitu. Pokoknya akhirnya ketika Gideon turun ke perkemahan itu, semuanya sudah bergelimpangan. Makanya Gideon nggak perlu bawa senjata apa-apa. Iya. Karena semuanya sudah dikalahkan. Yes. Jadi Gideon bisa menang. Itulah cara Tuhan. Sangat-sangat kreatif, unik. Masing-masing kita dipakai oleh Tuhan secara unik, ya, secara kreatifnya Tuhan. Iya. Dan kalau kita melakukan saja, cara itu tidak penting. Yang penting Tuhan menyertai kita dan Tuhan memberikan kita kemenangan. Iya, amin, Ya. amin. Nah, kisah Gideon itu nggak selesai ketika dia sudah mengalahkan bangsa Midian yang tadi, tapi kan dia juga akhirnya mengejar raja-raja Midian. Iya. Nah, dan ada kisah ketika Gideon itu sampai di Sukot dan Penuel. Iya. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi di sana? Iya, kan waktu itu Zeba dan Salmuna, ya, dua raja Midian ini kabur. Iya. Waktu kabur, Gideon terus mengejar. Jadi bayangkan, mereka benar-benar kabur. Hanya dengan 300 orang bersenjatakan sangkakala, buyung, dan obor. Yang tidak ada senjata tajam. Kabur rajanya, karena semua prajuritnya sudah kalah, rajanya ini kabur. Nah, waktu Gideon mengejar, dia melewati Sukot. Iya. Nah, ini 300 orang ini berikut dengan Gideon, ini kan kelelahan. Iya. Lapar juga. Jadi mereka minta kepada orang Sukot untuk diberikan roti. Iya. Karena kami sudah lelah gitu. Kami sedang mengejar Seba dan Salmuna, Raja Midian. Tapi orang Sukot berkata, emang Seba dan Salmuna sudah dikalahkan? Mana Seba dan Salmunanya? Memang sudah dikalahkan. Mereka tidak percaya bahwa Gideon bisa mengalahkan Seba dan Salmuna. Iya. Jadi Gideon berkata, oke, aku akan mengalahkan Seba dan Salmuna. Dan ketika aku sudah mengalahkan, maka aku akan menggaruk engkau. Iya. Ya, dengan duri padang gurun dan onak. Ya, jadi itu seperti apa ya? Seperti garpu gitu. Pokoknya dari duri ya dan onak yang ada di padang gurun. Jadi akhirnya mereka nggak dapat roti. Jadi masih lelah. Masih lelah dan lapar. Iya. Tapi Gideon masih mengejar Seba dan Salmuna, raja-raja Midian itu. Lalu dari Sukot mereka melewati Penuel. Iya. Ketika melewati Penuel, sama kejadiannya. Minta roti, nggak dikasih. Ditanya, mana Seba dan Salmunanya? Kalau memang sudah dikalahkan, ada dong. Gitu. Jadi mereka tidak percaya kepada Gideon. Jadi hati-hati kita menghadapi orang yang diutus oleh Tuhan. Iya. Karena urusannya dengan Tuhan sendiri. Ya. Iya, iya. Lalu Gideon berkata, kalau Seba dan Salmuna sudah aku kalahkan, maka menara ini, jadi di Penuel itu ada satu menara, menara ini akan aku hancurkan. Ya, jadi akhirnya udah nggak dapat roti. Tetapi yang jadi pertanyaan, mereka kan nggak makan. Iya. Kok mereka masih kuat mengejar Seba dan Salmuna? Itulah kekuatan dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah berfirman dan kita melakukan firman, seandainya tidak ada makanan pun yang bisa memberikan kita kekuatan, tapi Tuhan bisa memberikan kita kekuatan. Iya, amin. Akhirnya Gideon bisa mengejar Seba dan Salmuna dan ditangkap Seba dan Salmuna. Lalu dia datang ke Penuel, dia robohkan menaranya dan dia binasakan orang-orang di sana. Lalu dia datang lagi ke Sukot. Dia kasih lihat ini Seba dan Salmuna. Dia ambil itu duri padang gurun itu dan onak. Benar-benar dia bunuh orang Sukot dengan alat itu. Iya. Ya. Iya. Jadi kalau kita menghadapi orang yang diutus oleh Tuhan, kita harus berpikir panjang. Iya. Jangan kita melihat
faktanya sekarang apa. Tapi lihat siapa yang dibalik orang itu. Kalau kita tahu orang ini adalah utusan Tuhan, lebih baik kita berbaik-baik. Ya, jangan bermusuhan. Karena kalau kita menyentuh orang yang diutus oleh Tuhan, kalau kita memberkati dia, kita akan diberkati Tuhan. Tapi kalau kita mengutuk atau melakukan hal yang jahat kepadanya, maka Tuhan yang akan mengutuk dan menimpakan hal yang tidak baik itu kepada kita. Jadi hati-hati kalau kita menghadapi orang yang diutus oleh Tuhan, karena Tuhan bisa melakukan hal pembelaan kepada orang yang diutus Tuhan ini, dan akhirnya menimpakan segalanya, membalas segalanya kepada kita, karena orang yang diutus Tuhan akan dijaga dan disertai oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Iya. Jadi memang kalau kita melaksanakan firman Tuhan, kita nggak perlu takut. Iya. Ketika kita kelelahan pun Tuhan yang memberikan kita Tuhan kekuatan. akan berikan kita kekuatan. Iya. Dan kekuatan dari Tuhan itu jauh lebih kuat daripada kekuatan manusiawi kita. Yes. Amin. Tuhan itu berdaulat dan firman-Nya pasti digenapi. Amin. Amin. Ya. Haleluya. Wow, dari kisah Gideon, hal-hal yang luar biasa terungkap. Iya. Terima kasih, Dad, atas kehadirannya. Terima kasih atas apa yang sudah diberikan kepada kami. Yeah. Nah, kita akan bertemu lagi pada episode yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Demikian episode Gideon mengalahkan Midian. Biar melalui episode ini kita dapat selalu memahami tujuan Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita. Dan kita benar-benar dapat menaklukkan semua ketakutan yang masih muncul dalam hati dan pikiran kita. Saudara dapat memberikan pertanyaan, respon, ataupun kesaksian mengenai crossover pada episode hari ini dengan menuliskannya langsung pada kolom komentar di bawah ini. Atau saudara juga dapat memberikannya dengan mengirimkan kepada hotline chat kami dengan nomor 0821 1367 6675. Saudara juga dapat berlangganan crossover day, pesan firman yang akan disampaikan setiap hari Senin sampai Jumat. Untuk pendaftarannya, saudara dapat langsung mengirimkan pesan ke hotline chat yang sudah saya sebutkan tadi. Program crossover akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Saudara dapat klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Saudara juga dapat memfollow Instagram JGF Indonesia. Saya Elson Triputra, see you on the next level.